Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Jumpa lagi bersama kami di Senggol Serangkang Obrol, podcast SMP Negeri 4 Satu Atap Entikong. Teman-teman, saat ini saya sedang bersama Ibu Kori dari Imigrasi Entikong. Saat ini juga pihak Imigrasi Entikong sedang melaksanakan salah satu program pihak imigrasi, yaitu sosialisasi keimigrasian dalam rangka memperingati HBI, Hari Bakti Imigrasi ke-72 tahun 2022. Jadi dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-72 ya Bu ya? Iya. Nah pada saat ini kami dari SMP Negeri 41 Atap Entikong mengajak untuk mengobrol bersama terkait dengan beberapa hal keimigrasian dan pendidikan. Nah, jadi kalau imigrasi ini kan terkait dengan dokumen ketika kita mau ke luar negeri atau dari luar negeri mau masuk ya Bu ya? Iya, seperti Jadi itu. sebenarnya peran imigrasi, kan imigrasi ini kalau kita lihat itu di setiap negara ada ya Bu ya? Iya, pasti ada. Nah jadi peran imigrasi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain itu secara umum seperti apa sih Bu? Mungkin kita jelaskan dulu ya tentang imigrasi ya. Kalau keimigrasian itu secara singkat, jadi imigrasi itu tugasnya adalah memantau pergerakan baik dari warga negaranya sendiri atau dari warga negara lain. Dan hal ini terkait dengan dokumen keimigrasian, yaitu perizinannya ketika masuk ke negara tersebut. Nah, contohnya seperti di negara kita, misalnya, karena untungnya negara kita ini bukan negara bagian ya. Kalau negara bagian mungkin seperti Malaysia, antara Malaysia ini Sarawak sama Kuala Lumpur, untuk masuk ke antar negara itu perlu paspor. Nah, untungnya di antara negara kita ini tidak perlu, cukup nunjukin KTP kali ya kalau naik pesawat kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, izin masuk dan keluarnya kayak gitu. Jadi itu salah satu upaya juga untuk menjaga kedaulatan sebuah negara ya? Iya, betul sekali, untuk menjaga kedaulatan sebuah negara dan menjaga keamanan tentunya dari pihak-pihak ya. Kita belum tahu ya keinginan orang untuk masuk ke negara kita seperti apa. Mungkin awalnya seperti cuman liburan atau apa, tapi kita tidak tahu, mungkin ada misi-misi tersembunyi gitu, seperti itu. Itu berarti terdata ya Bu ya, misalkan orang perjalanannya dari suatu negara ke negara lain, ketika setiap negara itu kan ada imigrasi dengan peran yang sudah Ibu sebutkan, berarti seseorang itu akan terdata kemana-mana saja dia Iya. ketika melakukan perjalanan luar negeri. Iya, betul sekali Pak. Jadi seperti itu. Nah kemudian kan ini terkait dengan pendidikan ya Bu ya. Kami di SMP 4 Satu Atap Entikong atau juga di sekolah-sekolah lain, kami kan selalu memotivasi anak-anak didik kami untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Iya, Ya. betul sekali. Melanjutkan pendidikan kalau SMP ke tingkat SMA, kalau SMA kemudian melanjutkan ke bangku kuliah. Nah kalau kuliah pun itu kalau ada peluang untuk kuliah ke luar negeri ya kita motivasi, dan kalau anak-anak misalkan mampu ada peluang beasiswa ya silakan ambil gitu. Namun kan ternyata kalau ke luar negeri kan harus mempersiapkan dokumen keimigrasian ini. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan gitu? Nah, kalau misalnya tadi itu kembali lagi ya, ini apakah perkuliahannya seperti apa? Apa perkuliah seperti biasa, jadi istilahnya pergi dan mendaftar sendiri, maksudnya secara pribadi, atau melalui beasiswa. Kalau beasiswa mungkin agak sedikit lebih enteng karena ada yang mengurusi, tapi kalau secara pribadi itu akan mengurusi sendiri. Mungkin ada juga travel agent yang bisa membantu, atau biro-biro pendidikan yang bisa membantu, tapi pada umumnya adalah intinya siswa tersebut harus memiliki paspor. Nah, jadi paspor itu fungsinya kalau kita keluar negeri itu istilahnya KTP-nya kita atau ID card-nya kita gitu. Jadi itu wajib dijaga juga karena itu adalah dokumen negara, dokumen perjalanan yang sah yang memang harus kita miliki ketika kita pergi atau berada di luar negeri. Nah, untuk pengurusan itu biasanya yang pertama kita harus memiliki paspor, kemudian kita mengurusi ke kedutaan. Jadi kita harus mendapatkan visa pelajar dulu. Hal itu juga berlaku dengan yang beasiswa, cuman mungkin lebih enteng karena ada yang mengurusi, seperti itu sih. Jadi yang pertama itu ya tentunya KTP harus punya, kemudian paspor dan visa. Iya. Visanya juga harus visa belajar ya. Iya, visa pelajar. Kalau misalkan memutuskan untuk kuliah ke luar negeri, tentu kan ada jangka waktu studinya ya. Ada yang kemungkinan 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 ya. tahun. Nah, visa itu apakah memang
oh ini untuk belajar memang targetnya 2 tahun dan visanya 2 tahun gitu atau seperti apa? Nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Iya, seperti itu. Jadi satu kali pembuatan visa itu untuk belajar itu memang ada setahun, 2 tahun, 3 tahun atau ada ketentuan sendiri oh sekian tahun gitu? Ada tergantung negaranya lagi. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau sudah habis masa itunya, masa apa ya? Masa berlaku visanya masa berlaku ya. visanya, Iya, terus mesti. pulang dulu apa Iya, seperti apa? biasanya kita harus keluar dulu dari negara itu sebentar, kemudian kita bisa masuk lagi sambil kita mengurusi. Oh, Iya, seperti visanya itu. seperti itu. Tapi kalau yang pelajar itu biasanya pelajar atau visa apapun itu biasa kembali lagi ke negara tersebut. Jadi kemana negara tujuannya. Seperti itu. Oh, jadi setiap negara punya aturan sendiri ya, Bu? Iya, sama dia. Kalau Beda-beda dia modelnya. setelah anak studi kemudian kan biasanya pilihan bekerja nih, Bu. Iya. Ada yang bekerja kemudian di dalam negeri, ada juga kemudian memutuskan di luar negeri. Dan ada yang sebagai tenaga ahli, ada juga mungkin tenaga non ahli. Nah itu syarat-syarat keimigrasiannya apakah sama juga gitu kan dengan yang studi atau seperti apa? Kalau untuk syarat biasanya beda. Jadi nanti kita mesti ke PJTKI ya. Nah, kemudian untuk ke P2MI kalau saya nggak salah itu pekerja migran. Jadi kita harus terdaftar dulu. Jadi supaya kita ini resmi. Kenapa resmi? Kenapa? Karena ada hak-hak pekerja di situ. Kalau kita resmi masuk ke suatu negara itu pertama keamanan lebih terjamin, kedua kesejahteraan juga lebih terjamin. Jadi orang tidak bisa membayar kita di bawah UMR, ibaratnya UMR negara tersebut ya. Iya. Karena kita punya hak, kita juga punya hak cuti. Jadi hak-hak pekerjanya itu terjamin. Nah, secara singkatnya seperti itu gitu. Jadi itulah kenapa kalau yang bekerja ke luar negeri sedapat mungkin harus terdata, harus secara resmi melalui agen resmi juga. Walaupun sebagai tenaga ahli, maksudnya ini misalkan insinyur pertambangan, Ya. itu direkrut perusahaan asing, juga Ya. harus melalui itu juga proses itu ya, Bu? Kalau yang dari perusahaan itu biasanya mereka ada jaminannya, ada sponsornya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman seperti itu ketika mungkin adik-adik yang saat ini sedang menginjak bangku SMP, SMA, ketika ingin kuliah di luar negeri ternyata syaratnya juga tidak terlalu rumit ya Bu ya. Iya. Tinggal pilihannya melalui beasiswa atau biaya sendiri. Mungkin itu yang terkait dengan obrolan pada hari ini terkait dengan keimigrasian yang bersentuhan dengan pendidikan. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis kolom komentar. Nanti kita mungkin bisa tanyakan kembali ke pihak imigrasi terkait dengan yang teman-teman tanyakan. Terima kasih Ibu Ya, telah sama-sama. bersedia untuk ngobrol bersama kami. Ya. Salam senggol, serangkang obrol SMP Negeri 41 Atap Pentikong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.